Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashabuhu biha minal mutajalisina fillah. Wassalatu wassalamu ala imami muhabbati habibina rabbil alamin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ja'alna minal mutahabiina fiq wa minal mutajalisina fiq wa minal mutazawirina fiq wa minal mutabadilina fiq innaka anta kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Shadaqallahul adzim, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam ceramah online ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan tersebut kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pencari cinta yang saya muliakan, para pendengar setia Mahabbatul Qalbi yang saya banggakan, dan para jamaah yang setia mendengarkan sedikit ceramah dari saya di aplikasi Spoon ini. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan ceramah dengan tema cerita cinta dari segi agama. Apa itu cinta? Kata cinta mempunyai arti rasa suka dan juga rasa sayang. Sebenarnya kecintaan seseorang dari segi agama itu bukan hal yang semata-mata mempunyai rasa, menguasai dan juga memiliki. Tetapi dari rasa cinta tersebutlah dapat memunculkan suatu perilaku yang apabila kita lakukan itu mendapatkan pahala dalam artian suatu perilaku ibadah. Adapun cinta yang sebenarnya atau cinta yang hakiki adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang maha sempurna dan maha memiliki cinta. Semoga Allah menyampaikan kawan semua ke cinta yang hakiki, cinta yang sesungguhnya. Amin. Berbicara tentang cinta, kata yang paling indah di dalam sebuah kamus adalah kata cinta. Dengan mendengarkan kata itu, kita merasa tenang dan semua manusia mengenal apa itu kata cinta.
Semua orang sangat menginginkan dan sangat mendambakan kalau dia benar-benar punya cinta, serta bisa mencintai ataupun bisa dicintai. Yang tidak bisa merasakan rasa cinta bisa dikatakan cacat mental. Cinta adalah fitrah, dan bersama cinta adalah keinginan, bersama cinta adalah kesenangan, bersama cinta adalah kenyamanan, bersama cinta adalah kedamaian, bersama cinta adalah kenikmatan, bersama cinta adalah pengorbanan, dan masih banyak lagi tentang sebuah cinta. Semisal, jika kita melihat sebuah keindahan berada di suatu tempat yang indah, alam ini misalnya ya, alam ini misalnya kita melihat sangat indah, ketahuilah keindahan itulah karena cinta. Saya ulangi lagi, semisal nih ketika kita melihat sebuah keindahan berada di suatu tempat yang indah, alam misalnya ini ya, ketahuilah keindahan tersebut itu muncul karena adanya cinta. Bahkan seindah apapun, ketika kita memandang tanpa adanya rasa cinta, akan menjadi tidak indah. Maka bisa dikatakan cinta dapat merubah segalanya. Dan cinta yang sesungguhnya melainkan kita sambungkan rasa cinta ini kepada Allah yang memberi cinta, yaitu Allah. Mendefinisikan sebuah cinta, pastilah para pujangga cinta memiliki definisi masing-masing. Benar begitu? Tetapi pujangga tersebut kewalahan dalam mendefinisikan cinta karena beberapa agungnya sebuah cinta. Coba kita bertanya pada para pujangga tersebut, wahai pujangga, apa itu cinta? Apa itu cinta, wahai pujangga? Dan jawaban-jawaban yang muncul pasti berbeda-beda. Dan sesaat mengatakan cinta adalah kenikmatan. Sesaat mengatakan cinta adalah kedamaian, sesaat cinta adalah pengorbanan, dan sesaat yang lainnya. Tidak bisa mendefinisikan cinta karena sebuah cinta muncul bukan dari mulut seseorang ataupun perkataan, melainkan cinta muncul dari hati seseorang yang tidak bisa dibohongi oleh apapun. Mulut boleh berkata bohong, tetapi hati kita tidak bisa berbohong. Di dalam mencintai ada sebuah tahapan-tahapan. Tidak semerta-merta cinta buta, cinta gila, tetapi ada tahapan-tahapan yang baik dalam bercinta. Yang pertama yaitu kekaguman. Ketika kita melihat seseorang, wah kita kagum terlebih dahulu. Lalu akan muncul tahapan yang lain, yaitu kecenderungan. Kita selalu memikirkan, kita selalu membayangkan, sehingga menjadi kecenderungan. Dari kekaguman tersebut muncul kecenderungan, dan tahapan yang ketiga yaitu mengambil keputusan. Apakah kita pantas? Apakah kita baik untuk mencintai seseorang tersebut? Maka saya akan berpesan kepada kalian semua, jadikanlah akalmu untuk menguasai perasaanmu, dan jangan jadikan perasaanmu untuk menguasai akalmu. Ingatlah hal itu. Apa itu cinta? Kata cinta mempunyai arti rasa suka dan juga rasa sayang. Sebenarnya kecintaan seseorang dari segi agama itu bukan hal yang semata-mata mempunyai rasa menguasai dan juga memiliki, tetapi dari rasa cinta tersebutlah dapat memunculkan suatu perilaku yang apabila kita lakukan itu mendapatkan pahala dalam artian sebuah perilaku ibadah. Cinta adalah sepatah kata yang tidak pernah benar-benar bisa mengerti definisinya. Maka tak sedikit para pecinta atau para penyair cinta itu merasa kebingungan, bahkan gagal memberikan penjelasan definisi
suatu kata yang bisa dirasakan untuk semua manusia. Faktanya ini apabila fakta ini agaknya dikarenakan cinta adalah sensasi psikologis yang akan lebih memungkinkan dimengerti tidak dengan memberikan penjelasan rasional ilmiah, melainkan dengan rasa. Firman Allah dalam Quran berikut yaitu hubbul linnas zuyyina linasi hubbus syahwat, zuyyina linasi hubbus syahwat, yang artinya maaf salah dalam Al-Qur'an dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang memiliki arti dijadikanlah indah padanya pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak, harta yang banyak, dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, dalam artian surga. Para bujangga yang saya hormati dan saya banggakan, cinta itu tidak melainkan dan tidak memungkinkan bahwasannya sebuah cinta dilakukan dengan hawa nafsu. Seperti yang kita ketahui, hawa nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang yang berkaitan langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Lalu bagaimana cara kita mengontrol hawa nafsu kita? Yang pertama, banyak-banyaklah berpuasa, berdoa, beristighfar, mencintai Allah dan Rasul, sholat malam, menahan pandangan, memperbanyak membaca Al-Quran, berkumpul dengan orang soleh, menikah, menghindari penciuman nafsu syahwat. Ingatlah dosa dan akibat buruk yang didapat. Adapun cinta yang sebenarnya adalah cinta yang hakiki adalah hanya memilik Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang maha sempurna dan maha pemilik cinta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mahabbatul Qalbi untuk bisa di tapping di aplikasi Spoon ini. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sahabat-sahabat Muhabbatul Qalbi untuk bisa menanyakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. Mungkin bisa dipertanyakan melalui aplikasi Spoon ini. Ya, ini dari Mbak Kurota Ayun. Saya ingin bertanya, tadi dikatakan bahwa
pendefinisian cinta dari setiap orang berbeda-beda. Banyak orang yang menyalahkan arti cinta. Ya, banyak orang yang menyalahkan arti cinta. Cinta sering dikatakan dengan nafsu. Nah, ya, benar sekali Mbak Ayun. Lantas, bagaimana pertanyaannya Mbak Ayun? Lalu bagaimana sih agar kita tahu perbedaan antara cinta dan nafsu itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Ayun. Memikirkan hubbutunya, bukan hubbul akhiratnya juga. Kita memikirkan hubbutunya seperti kita mencari, maaf ya, harta dari seseorang tersebut, atau hanya untuk menguasai tersebut, menguasai dari si wanitanya lah, contohnya si wanita itu Mbak. Jadi banyak ada beberapa hal yang bisa membedakan cinta cinta kepada seseorang dengan untuk mencintai karena Allah, dan juga cinta dengan hawa nafsu gitu Mbak. Mungkin dari yang lain bagaimana Mbak Ayun, apa ada pertanyaan lagi? Dan kemudian dari yang lainnya monggo. Selanjutnya yaitu dari Mbak Istiqomah. Saya ingin bertanya, seringkali mengagumi seseorang yang belum kita ketahui bagaimana karakter dia, akhlak maupun kepribadiannya. Namun kita terlalu banyak mengujinya. Nah, bagaimana Islam memandang hal demikian? Oh, ketika kita mengagumi seseorang, kita sebenarnya ada perspektif yang kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama tadi sudah kami, ataupun tahapan-tahapannya itu sudah kami berikan. Yang pertama itu kita harus mengagumi seseorang. Mengaguminya gimana? Dengan cara, ya, dia itu ganteng, tetapi bukan dari skincare-nya. Maaf ini menyebutkan nama. Bukan dari skincare-nya, tetapi dia ganteng itu karena Allah itu. Jadi kita merasa kagum dengannya, dengan kepintaran beliau, dengan keunikan dari si doi tersebut, ya, bisa dikatakan si doi. Biasanya kaum milenial kan bilangnya si doi. Itu kita dapat memunculkan rasa kekagumannya. Nah, di dalam Islam itu boleh saja mengagumi seseorang. Dalam Islam boleh saja mengagumi seseorang, tetapi kita harus memiliki kirador yang tepat, ya. Jangan serta-merta mengagumi seseorang untuk menguasai sesuatu, ya, tetapi untuk mencintai karena Allah, gitu Mbak. Kita boleh mengagumi seseorang, tetapi ada tahapan-tahapannya, gitu. Ada batasan-batasannya, maaf. Mungkin itu ya Mbak Istiqomah. Selanjutnya dari Mbak Kotrunada 749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita mencintai seseorang yang memiliki agama dan nasab yang baik, namun kita hanya yang biasa saja? Mungkin
juga jauh dari kata sempurna. Selanjutnya apa nih? Belum ada typing lagi. Kami tunggu terlebih dahulu ya. Oke. Dan apabila kita berharap bisa digolongkan pada cinta hawa nafsu. Oh, maksudnya ketika kita berharap kepada seseorang, ya, gimana maksudnya, Mbak? Berarti ketika kita berharap kepada seseorang yang akhlaknya baik, yang nasabnya jelas, namun kita orang yang biasa-biasa saja. Mungkin begini, Mbak. Seperti yang saya tadi katakan, kita boleh saja mengagumi seseorang, kita boleh saja mencari ataupun memiliki kriteria-kriteria yang baik untuk menjadi pasangan kita. Tapi ada tapinya, Mbak. Ketika kita mencari kriteria-kriteria tersebut, kita harus berpatokan dengan agama. Apakah boleh kita mengagumi berlebihan, ataukah kita harus kayak seperti bahasa Jawanya kayak kudu nggo aku ngono itu. Kayak kudu nggo aku. Dia harus milikku. Itu tidak boleh, Mbak. Kalau memaksakan dia harus menjadi menjadi pasanganku, itu tidak boleh. Kita harus ya berusaha boleh, tetapi untuk memaksakan itu tidak boleh. Ya seperti tadi, bahwasanya tahapan-tahapan dalam bercinta itu ada 3, yaitu yang pertama kita harus mengagumi terlebih dahulu, terus kecenderungan itu, dan juga mengambil keputusan apakah kita pantas untuk si dia, apakah kita pantas untuk seseorang tersebut, apakah kita pantas baik akhlaknya maupun agamanya, kita pantas apa tidak. Itu, Mbak. Harus memiliki 3 tahapan itu. Ya, yang pertama kekaguman, kecenderungan, dan juga mengambil keputusan. Itu mungkin dari saya, Mbak Kotrun Nada. Mbak Kotrun Nada 749. Nah, selanjutnya yaitu dari Mbak Desriana Devi. Mau tanya dong. Nah, kalau cinta beda agama itu bagaimana ya? Oke, kalau kita mencintai seseorang tetapi dia memiliki agama yang beda dari kita, mungkin mencintai saja nggak apa-apa, Mbak. Mencintai saja nggak apa-apa. Tetapi kalau kita mau menikahi orang tersebut di dalam Islam, itu nikah beda agama itu tidak boleh. Ya, nikah di dalam beda agama itu tidak boleh. Tetapi kalau mencintai saja, dalam artian tidak menikahi ini, dalam artian mencintai itu mengagumi ataupun cenderungan kita mengagumi sosok beliau. Contoh saja ya, Donald Trump kita kagum, kita cinta, tetapi kan kita tidak bisa menikahi Donald Trump karena dia beda agama dengan kita, gitu, Mbak. Kalau mencintai mungkin tidak apa-apa, tetapi kalau menikahi itu yang tidak boleh, gitu, Mbak Desriana.
Mungkin untuk yang lainnya ya terima kasih atas jawabannya. Ya Mbak, sama-sama karena kita juga share ya, share ilmu untuk kita juga. Selamat datang Putri Mekar Arum. Assalamualaikum Putri Mekar Arum. Mungkin yang lainnya barangkali ada yang perlu ditanyakan. Mau nanya nih, monggo Mbak Atma Sabila. Waalaikumsalam dari Putri Mekar Ayu. Dari Mbak Atma Sabila, bagaimana tanggapan dai tentang sesuatu yang mungkin bisa dikatakan banyak dilakukan oleh kaum muda? Jika kita mencintai seseorang dan saat bertemu dengannya, kita seringkali curi-curi pandang terhadapnya, dan kadang juga kita mencari tahu kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Oke, menurut saya ya, untuk mencari kriteria seseorang itu boleh-boleh saja, karena salah satu tahapan untuk kita bercinta itu adalah kekaguman. Nah, di yang dikatakan Mbak Atma Sabila ini untuk mencari ataupun menggali kebiasaan dari seseorang tersebut, kita masuk dalam poin satu, yaitu kekaguman. Kita kagum terlebih dahulu, nanti dilanjutkan dari Mbak Atma Sabila ini, yaitu nanti masuk ke kecenderungan, ataukah yang seperti saya tadi katakan bahwasanya kecenderungan, dia itu kok ternyata begini, nanti kita baru Mbak masuk ke mengambil keputusan. Sah-sah saja sih, boleh, nggak apa-apa dari anak-anak kaum muda itu untuk mencari kebiasaan dari orang yang dicintainya. Karena tapi jangan lupa masuk ke dalam niatnya itu mencintai karena Allah apa untuk mencintai karena hawa nafsu, itu ya. Yang harus digarisbawahi itu cinta karena Allah apakah cinta karena hawa nafsu. Kalau cinta karena Allah itu sangat boleh, tetapi karena cinta dengan hawa nafsu itu haram hukumnya, gitu Mbak. Mungkin itu saja Mbak Atma Sabila. Kalau curi-curi pandangnya itu Ustadz, kan kita mencari bagaimana kriteria seseorang tersebut. Mencuri-curi pandang itu bisa dikatakan kita mencari informasi ya Mbak, bukan kita apa ya, ya itu tadi, mencuri-curi pandang dalam artian kita mencari informasi dari kekaguman seseorang tersebut. Maka
bolehlah itu masuk dalam tahapan-tahapan yang baik dalam bercinta. Gitu Mbak Atma. Selanjutnya dari Mbak Ulya Karimatun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah dalam Islam diperbolehkan untuk menentukan kriteria-kriteria pasangan kita yang sangat baik agar bisa menuntun kita? Ya, mencari kriteria pasangan untuk diri kita itu boleh, Mbak. Di dalam Islam itu memperbolehkan, tetapi kita jangan memaksakan bahwasanya kita harus mendapatkan seperti itu. Kalau mencari kriteria boleh, tetapi jangan memaksakan kita harus mendapatkan seperti itu. Karena kita juga ada takdir Allah, ya. Kalau kita sudah mencari kriteria-kriteria yang baik tetapi dia belum takdirnya, maka itu ya kita harus ikhlas gitu. Kita harus ikhlas ketika kita mencari kriteria tersebut tetapi bukan jodoh kita. Kembali lagi ke apakah itu jodoh kita ataukah tidak. Allah memberikan jodohnya kepada kalian semua pastinya sudah memberikan hal yang paling baik untuk diri kita. Itu, Mbak. Kalau menentukan kriteria boleh. Terus ini ada tambahan lagi. Dengan banyaknya kriteria yang kita inginkan tentukan, apakah ada batasan untuk menentukannya? Kalau mencari kriteria tidak ada batasannya, Mbak. Tetapi kalau memaksakan untuk mendapatkan seperti itu jangan, ya. Kalau mencari kriteria, kalau mencari saja sih nggak apa-apa. Tapi kalau memaksakan harus mendapatkan seperti itu jangan, Mbak. Karena ada takdir Allah yang harus juga kita jalankan. Itu mungkin dari Mbak Ulya Karimatun Nisa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Mbak Ulya. Bagaimana untuk teman-teman semuanya? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih untuk teman-temanku semuanya. Saya Muhammad Soleh. Mungkin kita cukupkan dulu ya ceramah kali ini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di telinga Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sepertinya sudah Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Qurratul Ayun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila tadi ada kata-kata yang salah ataupun yang tidak berkenan di Anda. Saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.